فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian yang ke-11 dari sudut penting mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyerap pembahasan maqasidus syariah serta mempertimbangkan masalih dan mafasid yang merupakan kedetailan dan keindahan syariat Islam ini. Iya. Jadi ada namanya maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Kenapa disyariatkan hukum potong tangan untuk mencuri? Kenapa disyariatkan hukum rajam untuk laki-laki yang sudah menikah yang berzina? Kenapa disyariatkan hukum cambuk untuk orang yang meminum khamar? Dan seterusnya. Ini ketika ada penjelasan tentang hikmah di belakangnya, maka itu namanya maqasidus syariah, maksud dari pensyariatan. Dan itu tampak sekali dari sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud pokok di dalam pensyariatan tersebut ada hal-hal yang terkait dengan tata negara, hubungan antara sebuah negara Islam dengan negara kafir. Ada hal yang terkait dengan fikih al-quwa wa dha'af di tengah umat Islam. Itu banyak sekali pembahasan di dalamnya. Dan ini pembahasan mendetail dari ilmu agung dan besar di dalam agama. Iya. Dan ini ilmu maqasidus syariah ini seorang akan mendalam memahaminya kalau dia paham sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan datang nanti insyaallah di salah satu buku di program ini, di program kuliah Mafatihul Lail, saya akan memberikan dasar pijakan di dalam ilmu maqasidus syariah, ilmu memahami maksud dan tujuan pensyariatan. Iya, sebab itu kelengkapan dari fikih di dalam beragama, supaya seorang itu pandai menilai sesuatu, pandai menilai sesuatu. Jadi masalah ini kadang para ulama berbuat sesuatu, ya, orang-orang awam bahkan orang-orang yang terpelajar juga kadang keliru di dalam menilai perbuatan ulama tersebut. Sebabnya apa? Karena tidak paham maqasidus syariah, kurang di dalam melihat sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada ilmu-ilmu mendalam di dalam hal tersebut, bisa dipetik dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12 dari manfaat dan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merasakan berbagai makna penghambaan. Kita sudah mengkaji Manzuma As-Sair ila Allah wa Daril Akhirah di program kuliah Mafatihul Ilm ini. Ya. Dan sudah kita terangkan 18 bentuk penghambaan kepada Allah. Itu penghambaan itu kalau kita baca di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat jelas bagaimana keikhlasan itu, bagaimana kesabaran, bagaimana ridha, bagaimana kesyukuran, bagaimana rasa harapan, bagaimana rasa takut, bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita contoh dan praktek keimanan kepada takdir, sehingga terlihat keberanian, terlihat pengorbanan di dalam kehidupan tersebut. Dan ini semuanya terangkum dan terpetik dari sirah
kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya. Kemudian yang ke-13 dari manfaat mempelajari sirah adalah memetik berbagai kemuliaan dari keelokan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin belajar akhlak yang mulia, itu banyak akhlak yang mulia dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perangai beliau, bagaimana pembawaan beliau, bagaimana tabiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu akan menjelaskan kepada kita semua bahwa ilmu sirah ini, pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan yang agung. Pembahasan yang agung. Iya. Dan banyak sekali manfaat yang ada di dalamnya. Yang ke-14, dari manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang ada sebagian ayat Al-Quran itu akan bisa dipahami lebih mudah dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita akan mudah untuk memahaminya. Seperti misalnya kejadian-kejadian atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang sebagian peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah misalnya ayat di surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ini perlu diterangkan ayat ini. Alladzina qala lakumun nas, orang-orang yang mereka ini manusia berkata kepadanya. Ini satu kata manusia. Manusia berkata kepadanya. Apa kata manusia ini? Innan nasa. Ada manusia lagi yang berkata, atau innan nasa qad jama'u lakum. Ada manusia yang sudah berkumpul untuk membahayakan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, ini bagaimana sirah ini dipahami ayat ini? Jadi an-nas yang pertama itu sebagian orang dari kabilah yang berjalan. Jadi itu kan kisahnya ini berada di akhir dari kisah perang Uhud. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kena pukulan hebat dari kaum musyrikin disebabkan karena pasukan pemanah yang melanggar perintah Rasulullah turun dari gunung, maka Rasulullah terluka. Banyak sahabat yang kocar-kacir, tapi akhirnya kembali lagi. Mereka melakukan perlawanan sampai berhasil memukul mundur Abu Sufyan dan pasukannya. Begitu Abu Sufyan dan pasukannya sudah mundur, ya mereka berada di satu tempat. Mereka berkata, ini Nabi Muhammad dan para sahabatnya sekarang di posisi kesulitan, masih terpukul dengan pukulan yang mereka peroleh di dalam peperangan. Maka tidak cocok kalau kita kembali ke Mekah. Kita bereskan saja mereka. Kita habisi dari awal sampai akhirnya. Itu kata mereka. Jadi berlalu satu kelompok, satu kabilah, satu rombongan. Ya, disebut namanya di sebagian buku-buku sirah dan sebagian buku-buku tafsir. Ketika mereka berlalu melewati pasukan Abu Sufyan, maka mereka dengar itu dari Abu Sufyan. Abu Sufyan minta supaya sampaikan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami sudah bersatu padu ingin menghabisi mereka dari awal sampai akhir. Maka mereka ini pun berjalan ke Madinah lalu menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka yang terjadi apa? Fazadahum imana. Mereka malah bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, Allah lah yang mencukupi kami dan sebaik-baik tempat bergantung.
Nah, ini dari sirah ini kita akan paham makna dari ayat. Akan paham makna dari ayat tersebut. Jadi sirah Nabi itu membuat seseorang bisa lebih memahami dari ayat-ayat yang turun. Demikian pula sebagian hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang penjelasan atau tentang sebuah hadits. Nah, begitu kita rinci di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan nampak makna dari hadits tersebut. Di mana Nabi mengucapkannya, apa maksud Nabi mengucapkannya, apa kandungan dari hadits itu, cakupannya. Itu kadang bisa dilihat dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-15, bahwa di dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat pokok pelajaran penting bagaimana cara berdakwah di jalan Allah. Terdapat pelajaran bagaimana cara berdakwah di jalan Allah. Iya, karena ilmu itu dipelajari. Tapi bagaimana menyampaikan ilmu, mengajak manusia kepada ilmu itu namanya berdakwah. Jadi itu ada ilmunya juga. Dan ilmu cara berdakwah ini itu banyak penerapannya di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 15 manfaat, sebagian dari banyak manfaat di dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.